Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 Akuntansi Syariah yang beranggotakan saya sendiri Hani Ferdianti dengan NPM 1813031037 dan kedua rekan saya yaitu Melinda dengan NPM 1813031001 dan juga Siska dengan NPM 1813031039. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Nurdin MSI dan juga kepada Ibu Widya Hestining Tias SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait sejarah pemikiran akuntansi syariah. Adapun beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari sejarah pemikiran akuntansi syariah ini sendiri. Yang pertama yaitu untuk mengetahui perkembangan awal akuntansi. Yang kedua untuk mengetahui sejarah akuntansi. Yang ketiga untuk mengetahui rekonstruksi sejarah pemikiran akuntansi. Yang keempat yaitu untuk mengetahui perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui perbedaan akuntansi syariah dan konvensional. Baiklah, yang pertama yaitu ada perkembangan awal akuntansi, di mana pada awalnya akuntansi ini merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, terjadilah perubahan pada ilmu akuntansi ini, yaitu dari bagian ilmu pasti menjadi ilmu sosial. Nah, tentu ini disebabkan oleh beberapa faktor-faktor perubahan di dalam masyarakat yang semula dianggap sebagai sesuatu yang konstan. Sedangkan di dalam Islam, akuntansi ini merupakan alat untuk melaksanakan perintah Allah dalam melakukan pencatatan dan melakukan transaksi usaha. Sehingga jika dilihat dari segi implikasi lebih jauhnya, yaitu keperluan terhadap suatu sistem pencatatan tentang hak dan kewajiban, pelaporan yang terpadu dan juga komprehensif. Sehingga dari secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada awalnya akuntansi ini merupakan bagian dari ilmu pasti yang berhubungan dengan hukum alam. Namun seiring perkembangannya yaitu mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat, sehingga lebih dikenal dengan ilmu sosial dalam metode penemuan baru. Selanjutnya yaitu sejarah akuntansi. Menurut Wartoyo 2013, akuntansi merupakan salah satu bentuk profesi tertua dari sejak zaman prasejarah. Walaupun akuntansi telah dimulai dari zaman prasejarah, saat ini kita hanya mengenal Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi modern. Pacioli seorang ilmuwan dan pengajar di beberapa universitas yang lahir di Tuscany, Italia pada tahun 1445. Merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kalinya di tahun 1494 dengan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometria et Proportionalita, a Review of Arithmetic, Geometry and Proportion. Di dalam buku tersebut, beliau menerangkan mengenai metode entry bookkeeping sebagai dasar perhitungan akuntansi modern. Bahkan juga hampir seluruh kegiatan rutin akuntansi yang kita kenal saat ini seperti penggunaan jurnal, buku besar, dan memorandum. Pada penjelasan mengenai buku besar telah termasuk mengenai aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ia juga telah menjelaskan mengenai ayat jurnal penutup dan menggunakan neraca saldo untuk mengetahui saldo buku besar. Sebenarnya Luca Pacioli bukanlah orang yang menemukan buku double entry bookkeeping system, sehingga menurut para Gallo, orang yang menuliskan double entry pertama kali adalah seorang pedagang yang bernama Benedetto Cotrugli dalam buku Della pada tahun 1458, namun baru diterbitkan pada tahun 1573 menurut Nurhayati dan Wasilah 2009. Menurut Vernon Kam, 1990, ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman feodalisme barat. Akuntansi pada masa kelahiran feodalisme di Eropa mulai berkembang dan saling menopang dengan perkembangan ekonomi kapitalis. Akuntansi melakukan kegiatan pencatatan dan pemberian informasi bagi investor atau kapitalis, sehingga ia memilih alternatif yang paling menguntungkan baginya.
Dengan akuntansi, investor dapat mengawasi aset perusahaannya dan dapat mengembangkan modalnya sehingga semakin besar dan meluas. Perkembangan ekonomi di Eropa menyebabkan para investor sampai menjelajah ke benua Amerika dan akhirnya seluruh belahan bumi ini menjadi daerah tumbuh suburnya ilmu akuntansi sampai sekarang ini, menurut Wartoyo 2013. Selanjutnya yaitu rekonstruksi sejarah pemikiran akuntansi. Berbagai pencatatan yang dilakukan sejak zaman Rasulullah tentunya tidak terlepas dari ajaran normatif agama sejak awal keberadaan Islam, yang telah 40 memberikan persuasi normatif bagi para pemeluknya untuk melakukan pencatatan atas segala transaksi dengan benar dan adil. Menurut Capra 2008 dalam Hasnidar 2019 mengatakan bahwa kedatangan Islam melalui wahyu Quran memberikan tunjuk tentang setiap aspek kehidupan termasuk transaksi ekonomi. Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Bani Umayyah, terutama pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Menurut Ambasi dan Al-Rawi 2013, Dar 2019 menyatakan bahwa akuntansi telah diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi, antara lain akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku atau auditing. Pada masa itu, sistem pembukuan telah menggunakan model buku besar yang meliputi Jaridah Al-Kharaj, Jaridah Al-Nafaqat, Jaridah Al-Ma'al, Jaridah Al-Musadarin. Untuk pelaporan akuntansi, yang pertama Al-Hikmah menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Selanjutnya Al-Hikmah Al-Jami'ah, yaitu laporan keuangan komprehensif yang berisikan gabungan antara laporan laba rugi dan neraca, yang terdapat pendapatan, pengeluaran, surplus dan defisit, belanja untuk aset lancar dan aset tetap yang dilaporkan di akhir tahun. Dalam perhitungan dan penerimaan zakat, utang zakat diklasifikasikan dalam laporan keuangan menjadi 3 kategori, yaitu collectible debts, debtful debts, dan uncollectible debts. Menurut Abdullah Said 2004 dalam Hasnidar 2019. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Jadi, ketika di Indonesia untuk pertama kalinya yaitu tahun 1997, istilah akuntansi diluncurkan. Bahkan, akuntansi syariah ini membelah menjadi 2 bagian, yaitu akuntansi syariah filosofis teoritis dan akuntansi syariah praktis. Mirip sel hidup yang membelah dan mendiakan diri, keduanya eksis secara positif memperkaya hasanah kajian dan praktik akuntansi. Triyono 2012 dalam Hasnidar 2019. Pada tingkatan filosofis teoritis difokuskan pada metodologi bagaimana kita bisa membangun dan mengembangkan akuntansi syariah. Wacana itu dimulai dari tujuan akuntansi syariah itu sendiri. Menurut Harahap tahun 1997, tujuan dari akuntansi syariah adalah mengungkapkan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, dan keakuntabilitas dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Akuntansi syariah praktis adalah akuntansi syariah yang sudah dipraktikkan dalam dunia nyata. Di Indonesia, dalam dunia internasional, akuntansi syariah hanya dipraktikkan di lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah. Pada tahun 2003 diberlakukan standar akuntansi yang dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 atau PSAK Nomor 59. Standar ini adalah standar akuntansi keuangan untuk perbankan syariah. Selain PSAK Nomor 59, Ikatan Akuntan Indonesia juga telah mengeluarkan PSAK Nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK Nomor 102 tentang akuntansi murabaha, PSAK Nomor 103 tentang akuntansi salam, PSAK Nomor 105 tentang akuntansi mudarabah, dan PSAK Nomor 106 tentang akuntansi musyarakah. Selanjutnya yaitu perbedaan akuntansi syariah dan konvensional. Menurut Syahatah 2004 dalam Mudatsir dan Kismawadi 2017 dalam buku pokok-pokok pikiran akuntansi Islam, antara lain terdapat pada hal-hal sebagai berikut.
Pertama, para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan modal pokok atau kapital belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas. Yang kedua itu modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan modal yang berbeda atau aktiva lancar. Sedangkan di dalam konsep Islam, barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang atau cash dan harta berupa barang atau stok. Selanjutnya barang dibagi jadi barang milik dan barang dagang. Yang ketiga, dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai. Yang keempat, konsep konvensional mempraktekkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta menyampingkan laba yang bersifat mungkin. Sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku, serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dalam resiko. Yang kelima, konsep konvensional merupakan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual beli. Sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh. Dan yang terakhir, yang keenam, konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram. Sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital atau modal pokok dengan yang berasal dari transaksi. Juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fikih. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal. Baiklah, sekian penjabaran materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.